Kalau surah Al-Baqarah 183, Allah menceritakan tentang kewajiban puasa, diakhiri dengan sebuah kalimat yang menunjukkan output dari Ramadan. La'allakum tattaqun. Tapi kalau dalam surah Al-Baqarah 185, Allah mengakhiri ayat itu dengan la'allakum tashkurun. Jadi salah satu output dari puasa adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka pertanyaannya, apakah kita bersyukur pada hari ini? Ba'da Ramadan ini semakin syukur atau tidak? Kalau semakin syukur berarti Ramadannya sukses, ya. Bapak Ibu bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, masih diperkenankan untuk hadir pada pagi hari ini, untuk bertawasi bil haq, saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, ya. Dan atas segala kebaikan yang masih kita rasakan. Memang kalau kita bahas syukur ini, saya mengutip ada satu kutipan dalam satu kitab yang berjudul Risalah Qusairiyah. Itu beliau mengatakan syukur itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Karena kalau dari penyebutan di dalam Al-Quran, kadang Allah menyebut syakir, kadang Allah sebut syakur. Allah tujukan kepada Nabi Nuh dan Nabi Musa, ya. Kalau dalam literasi bahasa Indonesia, syakir dan syakur ini diartikan sama, ya. Berterima kasih atas sesuatu yang didapatkan, baik dari Allah ataupun dari manusia. Tapi ternyata kata beliau di dalam kitab ini, beda antara syakir dan syakur. Syakir ini allazi yashkuru 'alal mawjud. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dalam satu pencapaian yang diharapkan terpenuhi, yang dicari didapatkan, dia bersyukur, maka syakir. Syakur alladzi yashkuru 'alal mafqud. Ternyata orang yang syakur ini ketika dia mencari tidak dia dapatkan, dia bersyukur. Ketika dia mengharapkan tidak sesuai dengan harapan dia, dia bersyukur. Maka disebut syakur. Jadi Bapak Ibu, syakir apa syakur? Syakir apa syakur? Mungkin kebanyakan kita nih masih dalam level syakir, ya. Yang ada di hadapan baru disyukuri. Yang dicapai disyukuri. Tapi ternyata syukur ini puncaknya adalah ketika yang tidak didapatkan pun dia bersyukur. Usaha dapat untung dia alhamdulillah. Rugi pun dia alhamdulillah. Bisa diamalkan? Pernah minjem duit dari orang lain? Waktu dikasih bilang apa? Alhamdulillah. Waktu nggak dikasih bilang apa? Astaghfirullah. Jadi ternyata syukur itu dapat alhamdulillah. Nggak dapat pun alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Naam. Pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang satu perkara, ya, yang berkaitan dengan rezeki. Ya. Rezeki ini banyak jalannya. Rezeki ini banyak asbabnya. Rezeki ini banyak cara yang kemudian bisa ditempuh.
Kalau cara dunia, asbab dunia, di sini banyak ahlinya. Ada yang dokter, ada yang dagang, ada yang berikhtiar dengan cara-cara yang memang sudah disyariatkan. Ya. Tapi pada kesempatan pagi ini, kita akan coba bahas masalah rezeki, tapi dari satu asbab yang disebut silatu rahmi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, ya, Allah ini menjamin rezeki. Ya. Bahkan Allah katakan, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ini Allah nyatakan dengan jelas, tidak ada satu makhluk yang bergerak di atas muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya. Ya. Di sini Allah kemudian memberikan dabbah. Ya. Tidak ada satu makhluk melata pun. Dabbah ini makhluk melata. Ya, artinya makhluk yang secara ikhtiar mereka ini mungkin tidak terlalu bisa leluasa seperti makhluk yang lain. Ya. Nah, maka dikatakan oleh para ulama yang melata saja dijamin rezekinya, apalagi yang bukan makhluk melata. Ya. Ada rezeki karena usaha. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu bisa dapat rezeki kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi dia bisa dapat karena dia berusaha. Ya. Ada yang dia dapat tanpa berusaha. Nah, ini ada satu hadis ya, antara guru dan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda pandangan tentang hadis ini ya. Kalau kata Imam Malik ya rezeki itu nggak dicari pun kalau memang sudah ditetapkan akan didapat. Ya. Ini tentang hadis ya, tentang kalau kita memperbaiki tawakal kita. Ya. Lau annakum haqqa tawakkuli. Kalau kalian perbaiki tawakal kalian, maka kalian akan dijamin rezekinya. Ya. Nah, ini kutipan yang kemudian dipahami oleh Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, beliau memahaminya dengan kutipan selanjutnya. Seperti seekor burung, dia keluar dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Tuan guru, harus dicari. Kata Imam Malik, ada yang nggak dicari datang sendiri. Imam Syafi'i keluar, ketemu dalam riwayat ada yang bilang pedagang anggur yang kesulitan mengangkat dagangannya, akhirnya dibantuin oleh Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i ini dibagi anggur sama pedagang tersebut. Waktu dapat kembali ke gurunya Imam Malik. Terus beliau mengatakan kepada Imam Malik dengan cara yang paling halus, ya, seakan-akan ingin membenarkan pandangan beliau. Tuan guru, kalau saya nggak keluar tadi, nggak dapat anggur. Paham ya? Tahu apa jawab Imam Malik? Dari tadi saya tuh membayangkan pengen makan anggur di siang-siang panas begini. Datang sendiri. Masya Allah. Jadi antum mau yang mana? Datang sendiri atau dicari? Mau yang mana? Pengennya sih datang sendiri Ustaz. Jadi rezeki ini ada yang tidak dicari datang sendiri, ada yang didapatkan karena usaha. Ada rezeki yang didapatkan dari bersyukur. Nah, ini yang kita pahami wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Ini yang kemudian Allah umumkan, Allah nyatakan. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan. Ya, memang ayat ini luar biasa. Kata para ahli tafsir, Allah itu biasanya menggunakan khitab atau kata ganti kami. Ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, Allah akan menggunakan kata ganti aku. Tapi ini hanya kasus tertentu.
kasus khusus, termasuk ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, aku tambahkan. Ya. Ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Kalau syukur ditambah. Ya. Ayat ini dilanjutkan dengan satu pernyataan oleh Allah. Mungkin bayangan kita ayat ini sebagaimana sambungan ayat pertama ada hubungan sebab akibat. Kalau syukur ditambah. Mungkin bayangan kita ayat selanjutnya juga punya hubungan kausalitas. Karena di sini lanjutannya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita tuh harus bersyukur. Lanjutannya tidak ada hubungan sebab akibat. Yang pertama, kalau kalian syukur, aku tambah. Yang kedua, kalau kalian kufur, tidak bersyukur, Allah cuma bilang, inna adzabi lasyadid. Bahwa azabku itu pedih. Coba ada satu huruf saja yang merubah redaksinya menjadi hubungan kausalitas di sini. Tidak bersyukur di azab, antum ana udah nggak ada yang hidup hari ini. Kenapa? Begitu tidak bersyukur di azab. Ya, karena urusan tidak bersyukur nih kita sudah dari lama Bapak Ibu, betul? Pernah nggak Anda tidak pernah bersyukur dalam hidup? Maksudnya nggak bersyukur? Sering. Betul? Ya. Nah, maka ada pintu rezeki dari bab syukur. Ya. Nah, ada rezeki tidak terduga, ya. Ada rezeki karena istighfar. Banyak. Pintu rezeki ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Allah sediakan. Ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena anak. Ya. Maka kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, qala al-Hasanul Basri, qara'tu fi tis'in mawdi'an minal Qur'an. Saya membaca dan menemukan di 90 tempat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah ini menjamin rezeki hambanya dan makhluknya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan kemudian saya pun membaca ketika Allah berfirman tentang satu ayat. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Terus beliau bilang, ada 90 tempat Allah itu menyatakan menjamin rezeki hamba. Hanya ada satu tempat Allah menyatakan bahwa syaitan itu akan menjanjikan kefakiran. Dan kata Imam Hasanul Basri, manusia ini terpengaruh kepada janji syaitan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu hanya di satu tempat. Dan syak, ragu terhadap 90 janji Allah di dalam Al-Quran. Memang syaitan ini dahsyat. Di 90 tempat yang sudah dijamin dia ragu. Karena terpengaruh satu janji iblis yang diabadikan dalam Al-Quran itu pun hanya di satu ayat. Ya. Maka jika kita kemudian membahas tentang pintu rezeki, harus satu yang kemudian kita pahami. Rezeki sudah dijamin. Ya. Sudah ditetapkan, tidak akan dikurangi, ya. Sudah Allah tetapkan. Ya. Bahkan rezeki ini, kata Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Jibril ini membisikkan ke dalam, membisikkan kepada diriku, ya, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan mati, ya, tidak akan dicabut nyawanya hatta sampai rezekinya disempurnakan. Jadi antum jangan ragu rezekinya ini terhambat. Ya.
Ada orang sebelum meninggal, masih ada satu butir nasi rezekinya yang belum masuk ke dalam dirinya, gak akan dicabut nyawanya. Masih ada satu teguk air yang belum dia minum, tidak akan dicabut nyawanya. Jadi ketika meninggal, rezekinya sudah sempurna. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan coba bahas pintu rezeki dari bab silaturahim. Ya. Memang uh, dalam literasi bahasa Indonesia, ya, kita menyebut dengan kata apa? Silaturahmi. Ya. Ya. Tapi memang kalau melihat dari asal kata silaturahim, ya, walaupun penyebutan silaturahmi juga tafadhal, ya, silahkan, tidak salah. Tapi dengan menyebut silaturahim ini ada satu konsep yang sangat besar yang kemudian bisa kita pahami di sini. Silaturahim ini terbangun atas dua kata, sila dan rahim. Ya. Ada yang kemudian mengartikan silaturahim ini berarti mengumpulkan sesuatu yang tadinya tercerai-berai, dia kumpulkan menjadi satu. Ya. Ada yang mengartikan silaturahim ini menyambung sesuatu yang tadinya terputus. Ya. Ada yang mengartikan silaturahim ini, rahim ya, rahim ini mohon maaf Bapak Ibu, tempat seorang anak dia kemudian berkembang, tumbuh di dalam perut ibunya. Betul ya? Maka dikatakan bahwa silaturahim ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian itu bisa saling memperlakukan satu dengan yang lain walaupun tidak berasal dari satu rahim ibu yang sama. Ya. Misalnya, Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah semua berasal dari ibu bapak yang sama? Ada? Beda ya? Gak semuanya satu nasab di sini. Ya. Bagaimana perlakuan dan akhlak Bapak Ibu terhadap saudara sekandung? Bapak Ibu misalnya punya kakak. Gimana akhlak kita kepada kakak kita? Hormat, takzim. Kita sayang kepada dia. Gimana kalau Bapak Ibu punya seorang adik yang berasal seayah seibu? Sayang. Silaturahim adalah ketika kita bisa menyambung rahim ini kepada orang lain. Yang tua, walaupun tidak berasal dari satu rahim ibu yang sama, diperlakukan seakan-akan berasal dari satu rahim ibu yang sama. Nah, itu silaturahim. Bisa diamalkan. Kata Nabi, man arada an yumidda lahu fi umri, ya, wa yubarik lahu fi rizqi, falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan usianya, Allah luaskan rezekinya, bertakwalah kepada Allah dan sambung silaturahim. Kadang kita nih terlalu sederhana di dalam mengartikan silaturahim. Kita terlalu menganggap silaturahim ini sesuatu yang mudah dilakukan. Ya. Contoh, misalnya saya mengunjungi Bapak Ibu, terus Bapak Ibu balik mengunjungi saya. Ini silaturahim apa bukan? Sudah masuk? Sudah? Saya kasih hadiah kepada Bapak Ibu balas kasih hadiah buat saya. Ini silaturahim?
Saya berbuat baik kepada Bapak Ibu, kemudian saya mendapatkan feedback yang sama, kebaikan yang sama saya terima. Ini silaturahim? Belum ternyata. Karena Nabi mengatakan laisal muasil bil mukafi. Bukan silaturahim balas membalas. Ternyata ini namanya al-mukafi. Balas membalas. Kita dibaikin, kita baikin balik. Betul? Orang senyum sama kita, kita balas senyum. Orang ngasih hadiah kepada kita ngasih hadiah. Kita dikirimin makanan, kita kirimin balik. Kata Nabi, ini masih level al-mukafi. Balas membalas. Dan balas membalas ini kadang berhenti ketika orang lain berhenti berbuat baik. Ya kan? Tadinya ketemu suka senyum, hari ini mukanya masem. Akhirnya besok udah kagak senyum lagi udah. Kenapa? Ya karena saya membalas sesuai yang saya dapatkan. Kira-kira begitu ya. Dia suka didatengin, dia datengin balik. Karena sudah nggak didatengin lagi, dia nggak datengin balik lagi. Betul ya? Bahwa manusia ini cenderung membalas sesuai dengan apa yang dia terima. Silaturahim, kata Nabi, ya, silaturahim ini antasil man qata'ak. Antum menyambung sesuatu yang tadinya terputus. Antum memberikan hadiah kepada orang yang benci luar biasa kepada antum. Bisa? Susah ya? Masya Allah. Betul. Ini makanya saya bilang, ya, kadang kita terlalu sederhana. Bukankah amal perbuatan balasan akan sesuai dengan perbuatan? Pahalanya besar, amalannya juga besar. Maka ada satu pedagang Bapak Ibu. Dia ini dagangnya itu cuma 5 hari. Di saat orang lain dagang 7 hari. Ya. Dia dagang hanya dari pagi sampai sore, di saat orang lain dagang dari pagi sampai malam, 24 jam. 7 hari seminggu. Dan dagangannya Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Tahu rahasianya? Silaturahim. Sabtu Minggu Ustaz, ini saatnya ana silaturahim. Saya cari orang yang sudah lama nggak ketemu, saya datangi dia, saya sambung lagi silaturahim. Tuh. Kalau saya dengar ada orang yang nggak suka dengan saya, benci dengan saya, maka saya datangi dia, saya bawa hadiah buat dia. Sesuatu yang tadinya putus jadi tersambung. Bisa diamalkan? Bisa? Ini konsep Quran ketika kemudian kita ini berkonflik dengan seseorang. Kita punya masalah dengan seseorang. Kira-kira Bapak Ibu, antum punya kesempatan untuk membalas rasa sakit hati yang didapatkan. Ya. Biasanya kan hubungan silaturahim ini putus gara-gara ada masalah, ada konflik, atau ada apapun. Rasa sakit hati yang kemudian ditimbulkan, ya, kezoliman yang kemudian muncul, mengakibatkan seseorang ini putus hubungan silaturahim. Ketika Bapak Ibu misalnya disakiti oleh seseorang, terus berkesempatan membalaskan rasa sakit hatinya. Kira-kira Bapak Ibu ambil pilihan yang mana?
Maafin atau balas? Diam aja. Enggak dibalas enggak, dimaafin enggak, diam ya. Diam nih satu sikap yang memang dia apa istilah kita tuh abstain ya. Dia tidak menentukan sikap. Baik. Ada orang yang memilih untuk balas. Saya akan meneruskan untuk berkonflik dengan dia. Padahal kalau dia memutuskan untuk tidak meneruskan perseteruan atau perdebatan sekalipun, Nabi bilang, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati mimman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Saya jamin sebuah rumah di tengah surga bagi sesiapa yang menghindari perdebatan, persengketaan, hatta dia benar. Itu aja kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di tengah surga. Sekarang ketika pilihannya kita itu disakiti, kemudian kita memilih untuk apa? Kata Al-Quran ini, wal kaziminal ghaiz. Tahan rasa marah. Ya. Mau marah tahan dulu. Berapa banyak orang itu akhirnya putus silaturahim gara-gara marah. Ya. Berapa banyak orang itu hidupnya berubah 360 derajat karena marah. Kita bisa lihat di sekeliling kita ya. Ada satu jenderal polisi gara-gara marah, lihat akhirnya bagaimana sekarang. Ya. Marah ini selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Maka kita lihat Bapak Ibu, kata Nabi, kata Allah, tahan rasa marah. Sudah cukup? Belum, naik ke level yang kedua. Wal afina anin nas. Mau marah tahan, habis itu maafin. Sudah cukup? Belum. Naik ke ini kita bilang top level. Level paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Antum mau marah, tahan. Habis itu maafin. Habis itu antum kasih duit buat dia. Allah. Sempurna sudah. Mau marah, tahan. Ini mau dibalas, tahan. Habis itu maafin orangnya. Habis maafin orangnya cari tahu. Kamu sukanya makan apa? Ya. Makan nasi uduk, cari nasi uduk paling enak, kasih buat dia. Masya Allah. Ini pahalanya kata Nabi, umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan. Masya Allah. Walaupun memang agak berat diamalkan ya. Kira-kira ibu-ibu bisa? Bapak-bapak bisa? Ya. Sambung silaturahim. Karena silaturahim ini termasuk perkara yang kemudian Allah itu membuka pintu rezeki seseorang ketika dia bisa menyambung silaturahim. Dan yang paling kemudian memutus silaturahim, nah ini apa lisan ya? Masya Allah. Lisan ini termasuk bagian tubuh yang paling kecil. Kalau kita bilang bagian tubuh yang paling lemah dalam diri seseorang itu apa? Lisan. Tapi daya rusaknya melampaui bagian tubuh yang lain. Saya mau cerita sama Bapak Ibu. Dulu zaman Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Tadi Ustadz Ihsan sempat menyinggung Umayyah tadi ya. Sekarang saya singgung dinasti Abbasiyah. Ada seorang ahli nahwu, ada seorang ahli lughah, seorang ahli qiraat, seorang ulama besar namanya Imam Al-Kisai. Ya. Bahkan dalam ilmu qiraah, beliau dimasukkan dalam qiraah sab'ah yang ketujuh. Ya. Nah, walaupun dikatakan yang ketujuh ini Abu Ya'qub Al-Hadrami, tapi mereka memasukkan kembali beliau sebagai ahli qiraah yang ketujuh. Hafal Quran. Beliau ini punya sahabat namanya Imam Al-Yazidi.
Ini ahli qiraah juga, ahli lughah, ahli nahwu, dan ulama besar. Sama-sama ngajarin anaknya Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Jadi mereka berdua ini memang gurunya anak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Waktu mereka mengajarkan anaknya Khalifah Harun al-Rasyid, kebetulan waktu itu tiba waktu sholat maghrib. Ya. Jadi Imam Al-Kisai ini karena beliau ini orangnya thiqah, orangnya itu amanah. Ini luar biasa. Beliau pernah sholat mengimami Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau ini salah baca. Ya. Yang seharusnya la'allahum yarji'un, beliau baca la'allahum yarji'in. Tapi Khalifah itu nggak berani kritik. Karena berpikir, nih yang imam nih ulama besar. Sekelas Khalifah itu sampai khawatir, jangan-jangan ana yang salah. Waktu habis sholat, beliau bilang, Tuan Imam, tadi tuh pakai bahasa apa tadi? Maksudnya pengen tanya, apa kata Imam Al-Kisai? Ana yang salah tadi. Seorang anak kecil pun mungkin gak akan melakukan kesalahan ini, tapi ana salah. Ini bagaimana amanahnya seorang ulama besar ketika beliau salah. Mengakui. Nah, hari itu beliau sholat maghrib, beliau baca surah Al-Kafirun salah. Ya. Agak kebolak, kita pun baca Al-Kafirun kadang kebolak-balik kan. Pernah nggak antum baca kebolak-balik? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Balik lagi. Balik lagi, ya kan? Qaddarallah. Hari itu beliau baca salah. Habis sholat, Imam Al-Yazidi ini mengatakan kepada beliau, masa seorang ahli qiraat hafal 30 juz, ahli nahwu, ulama besar Kufah, bisa salah baca surah Al-Kafirun. Beliau tuh cuma diam aja udah. Waktu sholat isya gantian. Imam Al-Yazidi maju jadi imam. Antum tahu? Beliau lupa salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Habis sholat, Imam Al-Kisai bilang sama Imam Al-Yazidi, fad lisanaka, jaga lisanmu. Fala taqul fatubtala, jangan mengucapkan sesuatu yang membuat dirimu dihukum dengan ucapan. Masya Allah. Sebagaimana kita ini kan kadang ya, misalnya, masa guru syafana ini, manusia ini punya khilaf. Kadang-kadang kita temukan ada salah baca atau apa, wajar. Manusia itu bisa salah. Jaga lisan. Sebagaimana melihat kesalahan orang lain, kata Ibnu Abbas, jaga lisan, tahan. Kenapa? Karena termasuk perkara yang bisa memutus silaturahim adalah lisan. Jaga lisan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an ini penyebutan silaturahim ini kan disebutkan dalam beberapa ayat. Allah menyebutkan dengan kalimat arham, bagaimana kita menyambung rasa kasih sayang di antara manusia, bagaimana kita menanamkan rasa cinta di antara satu dengan yang lain, dan ini menjadi pintu pembuka rezeki seseorang. Coba Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada kerabat yang sudah lama nggak pernah dikunjungi. Ya. Mungkin ada kesalahan yang lupa untuk kemudian kita perbaiki. Ya. Makanya kan kita ini punya tradisi ya, halal bihalal. Ya. Untuk apa? Untuk memperluas silaturahim. Ya. Untuk memperluas rezeki.
Ya. Karena dalam hadisnya ini kan man arada an yumiddalahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah falyattaqillah. Barang siapa ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, falyattaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Ramadan sudah dapat takwanya. Nah, sekarang saatnya waliyasil rahimah. Sambung silaturahminya. Ya. Karena dengan asbab ini seseorang bisa diluaskan rezekinya. Ya. Namanya kita ini punya aib ya. Kita ini punya kesalahan. Aib, uyub. Ya. Aib ini ada aib khalqiyah. Ya, ada mungkin kekurangan kita yang secara ciptaan mungkin ada kekurangan. Ya. Bapak Ibu tahu surat Al-Hujurat, ayat yang bercerita tentang bagaimana seseorang ini jika dia menceritakan aib orang lain, maka itu seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. La taqdab ba'dukum ba'dan. Ya. Ini dikatakan asbabun nuzulnya karena Abdurrahman bin Auf ini tidurnya ngorok. Terus orang-orang pada nyeritain ngoroknya Abdurrahman bin Auf. Turunlah ayat ini. Yang kemudian menegur orang yang kemudian membicarakan hal tersebut. Ini kalau kita bayangin, ngomongin ngoroknya orang saja kemudian bisa menyebabkan diturunkannya ayat ini. Apalagi yang lain. Ya. Maka saya doakan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul. Ini hari pertama kajian duha dimulai. Maka ini kita niatkan sebagai silaturahmi. Ya. Silaturahim. Ya. Kita sambung lagi sesuatu yang tadinya terputus. Kita melanjutkan lagi sesuatu yang kemudian terhenti. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan kebaikan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah membalas keburukan dengan keburukan. Ya, makanya amalan ini akan selalu berbanding lurus dengan pahala. Amalan yang besar maka pahalanya besar. Ya. Saya dari tadi itu membayangkan bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu Quraisy, ya, dia ini benci sama Nabi sampai-sampai semua peperangan dia ikut. Waktu Fathu Makkah, dia bilang kalau ada orang terakhir yang tidak masuk Islam maka itu saya. Untuk menandakan betapa bencinya dia kepada Nabi dan kaum muslimin, itu Nabi ngirimin dia beberapa ekor kambing. Dia bilang, benciku kepada Muhammad tidak hilang, masih besar, tapi sedikit berkurang. Terus Nabi kirimkan lagi beberapa ekor kambing, dia bilang, hilangnya agak banyak, tapi masih ada. Nabi tambahkan lagi, dia bilang, hilang setengah kebencianku kepada Muhammad. Nabi tambah lagi. Sampai dia bilang, sekarang hilang kebencianku kepada Muhammad. Nabi tambah lagi, sekarang aku cinta kepada Muhammad. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada yang benci, kasih hadiah. Ya kan? Kalau masih benci, tambahin lagi. Kalau masih benci, tambahin lagi. Kalau masih juga, ya udah terserah. Artinya di sini, betapa Nabi ini ingin sekali kemudian menyambung silaturahim dengan orang lain.
betapa beliau ini rasa pemaafnya ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ya Allah. Dulu Nabi Muhammad ini mau masuk ke dalam Ka'bah itu tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Yang megang kunci Ka'bah ini tidak mengizinkan Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Nabi mengatakan suatu saat nanti saya akan masuk ke dalam Ka'bah. Nah, setelah Nabi terusir ke Madinah, Nabi balik lagi ke Makkah, yang Nabi suruh panggil lebih dulu pemegang kunci Ka'bah. Mana orangnya? Yang dulu menolak Nabi untuk masuk karena dia pemegang kuncinya. Apa kata Nabi? Serahkan kuncinya, dibuka dan Nabi serahkan lagi kepada dia. Dari hari ini dia tetap menjadi pemegang kunci Ka'bah sampai kapanpun dan keturunannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu gimana? Mana orangnya? Ente orangnya. Dulu aneh mau masuk kagak boleh. Iya, sini kuncinya. Kamu dipecat, udah nggak boleh balik lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan hati ya, untuk bisa saling memaafkan, agar bisa menyambung silaturahim, agar bisa kemudian mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah luaskan rezekinya. Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan kesulitannya. Allah angkat penyakitnya. Allah jauhkan dari kemudaratan. Allah mudahkan kita dalam hajat-hajat kita. Allah berikan kebaikan kepada musuh-musuh kita. Kepada yang membenci kita. Kepada yang tidak suka dengan kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya dan hati kita. Agar kemudian kita bisa bertegur sapa, bisa bersilaturahim. Dan kita bisa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tafadhal. Nah, kita tanya jawab. Biasanya tanya jawabnya lebih panjang. Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Semoga kita dapat menjaga lisan kita, menyambung silaturahmi, dan kita mendapatkan pahala serta mendapatkan keluasan rezeki. Amin. Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Saya pilih bagi yang ingin bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, dari 90 ayat ataupun surat ayat yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran mengenai rizki, sepengetahuan saya ada salah satu yang bahwa dari satu surat, kalau nggak salah surat Hud ayat 6, yang menyatakan rezeki itu dijamin oleh Allah. Sedangkan yang lainnya kalau nggak salah dominan adalah melalui ikhtiar kita ya. Salah satunya bersilaturahmi, berzikir ataupun bertawakal dan hal yang lainnya. Apakah ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia harus lebih banyak ikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu, ataukah sebenarnya sudah ditetapkan takarannya? Dan yang kedua, dari Pak Ustadz sendiri, doa apa yang paling mustajab untuk mengharap kita mendapatkan rezeki yang lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini langsung jawab. Gak dikumpulin dulu. Langsung aja ya. Baik. Dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin. Dan tidak ada satu binatang melata kecuali rezekinya sudah ditanggung. Ya. Illa 'ala Allahi rizquha.
Kemudian dalam surah yang lain dikatakan walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia mendapatkan apa yang dia cari. Jadi rezeki ini akhirnya kemudian dibagi ya. Ada yang enggak dicari sudah dapat. Ada yang kemudian harus dicari baru dapat. Nah, maka kemudian dalam satu hadis dikatakan manusia ini nggak boleh apa itu istilahnya ifsid, dia hanya berpangku tangan sambil kemudian menanti rezeki. Tapi kemudian dia harus berusaha. Contoh para nabi, ya. Semua nabi itu ikhtiar. Nabi Muhammad mudanya itu jadi ra'al ghanam, penggembala kambing. Ya. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Ya. Mereka semuanya berusaha berikhtiar ya, untuk membuka pintu rezeki yang kemudian sudah Allah siapkan. Ya. Jadi kita tahu rezeki sudah dijamin, tapi tetap kita harus berikhtiar. Nah, karena kadang kemudian Allah beri tanpa dia cari, tapi kemudian ada yang akan dikasih ketika dia cari perkara tersebut. Ya. Banyak yang kemudian, makanya tadi saya katakan, ya jika dikasih pilihan, pengen dapat rezeki yang kemudian dicari atau yang enggak dicari. Semua orang akan bilang, rezeki yang tanpa dicari, yang enggak bersusah payah, yang datang sendiri begitu ya. Kadang kita dapatkan ini, tapi tidak banyak orang yang mendapatkan rezeki yang didapatkan dengan tanpa susah payah. Ya, yang umum yang ada di atas muka bumi ini adalah rezeki yang dicari harus dengan berusaha. Ya, usahanya kita menggunakan asbab dunia, ya, tapi jangan lupa asbab akhirat ini lebih berefek daripada asbab dunia. Asbab ikhtiar dunia dia lakukan, tapi kemudian asbab akhirat dia jalankan. Ya, makanya ketika ditanya, ya, apa doa yang paling kemudian efektif dalam mencari rezeki? Nah, ini saya kutip satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu kan setiap pagi subuh tuh bacanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini 3 hal yang Nabi minta ketika di pagi hari. Nabi tidak akan minta perkara ini kecuali ini adalah perkara yang penting di dalam hidup. Allahumma, silakan diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu doa yang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk istighfar. Ini termasuk zikir yang paling banyak kemudian membuat seseorang mendapatkan rezeki. Astaghfirullahalazim. Ya, Imam Hasanul Basri, Tuan Imam, saya belum punya anak. Astaghfirullah, istighfar. Ada yang datang, Tuan Imam, usaha saya, panen saya gagal. Istighfar. Kenapa? Karena ternyata rahasianya, terkadang dosa kita ini menghalangi rezeki kita sendiri. Makanya ketika dia istighfar, sesuatu yang tertahan dibuka kembali sampai banjir. Ya. Kan kita menemukan ada orang dia bertaubat, kemudian usahanya itu dilancarkan. Sebenarnya itu memang sudah ditetapkan, cuman karena dosanya akhirnya tertahan. Ya, makanya dia istighfar. Apalagi banyak baca Quran. Apa zikir yang paling baik di antara zikir yang kemudian diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan Allah?
Zikir yang paling luar biasa besar. Tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada satu zikir yang afdalu minat tasbih, afdalu minat tahmid, afdalu minat tahlil. Apa itu? Bacaan Quran. Tuh, bacaan Quran itu zikir yang paling besar dari segala zikir. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam bacaan Quran kita. Amin ya Rabbal. Ustaz, saya nih setiap Ramadan khatam 10 kali. Ya. Tapi cuma setahun sekali, Ustaz. Maksudnya cuma setiap Ramadan doang. Habis Ramadan udah kagak pernah buka Quran udah. Ini khusus Ramadan doang, Ustaz. Lebih baik mana, Ustaz? Setiap Ramadan saya khatam 10 kali, tapi habis itu kagak pernah baca sampai Ramadan tahun depan. Ama yang Ramadan mungkin dia khatam 1 kali, tapi setelah itu dia tetap baca 1 hari walaupun cuma 1 lembar. Lebih baik mana? Yang 1 hari 1 lembar, dia jaga intensitasnya, dia jaga istiqamahnya, walaupun 1 hari 1 ain, walaupun 1 hari cuma 5 ayat, tapi dia jaga setiap hari. Maka kata Aisyah, saya pernah mendengar Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling Allah cintai, adwamuha wa inqalla. Sesuatu yang didawamkan, sesuatu yang dilazimkan, walaupun jumlahnya sedikit. Itu yang terbaik. Ya. Sama seperti yang doa Nabi baca. Setiap pagi baca, ringan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Maka termasuk perkara yang mendatangkan rezeki adalah kemudian seseorang melakukan kebaikan di pagi hari. Karena Nabi mendoakan langsung, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Maka zaman dulu itu, orang tuh banyak yang dari subuh tuh dia sudah mulai. Setelah dia salat, dia baca Quran, dia zikir, di situ dia sudah mulai beraktivitas. Karena dia tahu aktivitasnya didoakan langsung oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan. Baik, karena keterbatasan waktu, kita buka 1 pertanyaan terakhir. Dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ini minta bimbingannya. Kami sekeluarga ingin menyambung silaturahmi ke orang tua yang sudah nggak ada, cuma khawatir tidak diterima sama tidak diakuin gitu. Maksudnya minta keluarga ayah saya kan udah pada nggak ada, pengen silaturahmi gitu, menyambung silaturahmi, cuma kita kekhawatirnya takut nggak diterima sama nggak diakui gitu. Soalnya udah lama nggak ketemu. Terima kasih atas bimbingannya. Iya, takut keluarga yang dari keluarga besar ayah saya gitu maksudnya. Terima kasih. Jadi nggak diakuin ya? Oh takut. Baik. Karena lama nggak ketemu? Baik. Begini. Ada orang pernah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna li qarabah. Saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqti'un. Saya itu ingin menyambung kekerabatan. Tapi dia memutus. Berarti ini kan saya pengen datang silaturahim tapi ditolak. Kagak diaku. Bapak Ibu pernah seperti ini? Datang kemudian nggak diakuin. Datang tapi nggak diapa. Kalau bahasa kita nggak dianggap begitu ya. Dianggap bukan minta maaf.
dia buang muka. Ini kan kadang-kadang yang ditakutkan begini ya. Saat saya datang pengen nyambung tapi dia nggak terima maaf saya. Ini mungkin kasusnya hampir sama kayak ibu begini ya. Ya Rasul, saya ingin menyambung silaturahim tapi mereka justru memutus. Ya. Kemudian saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Maka jawaban dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau betul itu yang kamu katakan, maka mereka itu seperti memakan debu yang panas. Jadi kalau saya, ibu tetap datang saja, sambung saja. Masalah dia akui atau tidak, yang penting ibu sudah berusaha. Nanti hasil akhir ya kita serahkan kepada Allah. Ya. Hasil akhir bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Ya. Yang penting kita berikhtiar untuk sambung. Kita nggak usah takut dengan hasil akhir, nanti nggak diterima Ustadz, udahlah. Ya. Itu urusan Allah. Ya. Ketika mereka tidak mau terima, itu urusan Allah. Urusan kita adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Ya. Datang saja. Ya. Insya Allah mudah-mudahan diakui. Ya. Apalagi kalau ibu datang bawa kambing 10 ekor. Oh itu pasti diakui itu. Sama kambing-kambingnya diakui. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati dari kerabat ibu ya agar bisa tersambung lagi silaturahim. Saya kira mungkin cukup. Saya tadi lupa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada ucapan yang salah, ya, dimaafin? Dimaafin? Insya Allah dimaafin ya. Memaafkan orang itu pahalanya setengah keimanan. Nisfal iman. Diberikan kepada orang yang memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah luaskan kita ya. Rezeki diluaskan ya. Umur diluaskan. Yang satu-satunya yang jangan mudah-mudahan jangan diluaskan badan kita ini. Ini udah cukup luas ini ya. Udah cukup melebar ini ya. Apalagi ba'da Ramadan ini ya. Habis lebaran nih padahal udah bilang. Pokoknya ana batasin. Opor dan lain-lain harus dibatasin. Hari pertama makan nambah. Insya Allah besok batasin. Hari ini nggak apa-apa. Besoknya gitu juga. Besok baru batasin. Hari ini nggak apa-apa. Sampai hari ini. Mudah-mudahan kita diluaskan. Ya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.